Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur dan berterima kasih pada minggu hari ini 11 Oktober 2020 kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan walaupun kita masih tetap melaksanakannya di rumah. Biarlah hati kita senantiasa bersukacita beria-ria memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Amin. Kita mengangkat pujian kita dari nomor 9 ayat 1 ditambah dengan ayatnya yang ketiga, Tuhan yang beri kesukaan. Tuhan yang beri kesukaan, hormat-Mu kami nyanyikan ketika masuk rumah-Mu. Tuhan sertai umat-Mu di sini dalam rumah-Mu. Kami berdoa padamu, rahmat-Mu kami masyurkan ke seluruh dunia, ya Tuhan. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama membacakan doa pengakuan dosa kita. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang meneguhkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nomor 104 ayat 1 ditambah dengan ayat yang ketiga, semua yang letih lesu. Responsoria kita yang tertulis di kitab Mazmur pasalnya yang ke-78 ayat 1 ditambah sampai 4 ditambah dengan ayat 12 sampai 16. Dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-78 ayat 1 sampai 4 ditambah dengan ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Pelajaran dari sejarah. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ayat 12, di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Kita bersama.
Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Amin. Mulia bagi Bapa. Bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai epistel kita pada hari ini tertulis di kitab Filipi 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi yang tertulis di kitab Filipi pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir,
Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang berbahagia adalah orang yang merenungkan, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai warta kita pada sepanjang satu minggu ini, mari kita membuka buletin kita. Yang melayani di minggu depan 18 Oktober 2020 sebagai liturgis Bapak Les Speaker B. Simatupang, pengkhotbah Inang Pendeta M. Hasibuan STH, dan sebagai pendoa syafaat Bapak Les Speaker P. Silaban. Singers Ibu Tobing Borusi Tinja, Ibu Silaban Borusi Mamora, dan sebagai pemusik Saudara Chandra Tobing. Kameramen atau editing Amang J. Gultom. Pimpinan jemaat, les speaker dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi semua jemaat. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Salam untuk kita semua. Berita sepekan, hari ini Minggu 11 Oktober 2020, persembahan sebanyak 3 kali. Hal pengumpulan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja hari Minggu sampai hari Kamis, dibuat dalam amplop disertai catatan penjelasannya. Demikian juga perpuluhan dan ucapan syukur dapat diantarkan ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan memberkati semua jemaat. Laporan konferensi tahunan atau konta ke-75 tahun 2020. Sebagai utusan konta dari gereja kita adalah Bapak Les Speaker B. Simatupang melaporkan beberapa keputusan penting yang perlu diketahui jemaat sebagai berikut. Yang pertama, konta ke-75 tahun 2020 dilakukan secara virtual di 12 klaster di seluruh distrik wilayah 1. Hal ini dilakukan menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Yang kedua, konta berjalan dengan baik dan lancar. Ketiga, pimpinan jemaat di jemaat kita EKB tetap, yaitu Inang Pendeta M. Boru Hasibuan STH. Yang keempat, pimpinan distrik 2 wilayah 1 mengalami pergantian dari Bapak Pendeta DS Guntur Ginting STH MPSI menjadi Bapak DS Pendeta Benget Rumah Horbo MTH. Yang kelima, ada suasana kebatinan kedamaian dalam konta ini dengan diterimanya kembali beberapa pendeta yang sempat berada di luar struktur Gereja Metodis Indonesia wilayah 1. Pelatihan musik gereja. Pelatihan musik gereja atau piano pada hari ini Minggu 11 Oktober 2020 di gereja sesuai jadwal yang sudah ditentukan dengan pelatih. Jemaat kita yang berulang tahun di sepanjang satu minggu ini dari tanggal 11 sampai 17 Oktober. Yang pertama, Yonatan Sebayang. Yang kedua, Ibu S. Boru Butar-Butar. Yang ketiga, Andrean Yohanes Roy Sitorus. Yang keempat, Maria Priska Oktaviani. Yang kelima, Michael Oktavian Tarigan. Dan yang keenam, Wiwi Sitorus. Yang ketujuh, Anggi Marito Uli Arta Manurung. Pimpinan dan semua jemaat FGMI Efrata Kuala Bekala menyampaikan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur.
Tuhan memberkati kesehatan, sukses dalam studi pekerjaan, serta makin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan warta keuangan kita bisa lihat nanti di dalam buletin kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebagai landasan persembahan kita, firman Tuhan mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Kita menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yesus Engkau Juru Selamat, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Kita berdoa. Segala puji hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Allah Bapa di sorga, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kasih karunia-Mu bagi kami yang memelihara hidup kami hari lepas hari hingga pada saat ini. Tuhan, semuanya adalah karena kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai dan memberkati kami dalam kehidupan kami, memberkati kami di dalam rumah tangga kami, dan memberkati kami di dalam gereja kami. Bapa di surga yang baik, kami bersyukur untuk semua kasih dan kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Bapa di surga Bapa yang baik, pada hari ini, minggu ini kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau di dalam kehidupan kami, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersembah sujud kepada-Mu, mengucap syukur kepada-Mu ya Allah,
mengangkat pujian kami, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah urapan-Mu bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan senantiasa menjadi berkat baru bagi kami, menumbuhkan iman percaya kami dan kesetiaan kami kepadamu. Bapa di surga Bapa yang baik, terimalah pujian kami ya Allah. Dengarkanlah doa-doa kami. Berbicaralah kepada setiap hamba-Mu, kepada setiap anak-anak Tuhan, kepada setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, namun di atas semuanya kami mohon ampun ya Bapa untuk semua kesalahan dan dosa-dosa kami. Sungguh banyak pelanggaran kami ya Tuhan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sungguh banyak perbuatan, pemikiran dan tingkah laku kami yang tidak berkenan kepadamu. Bapa di surga Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha pengampun. Ampuni kami Bapa, sucikan dan kuduskan kami, agar kami layak memuliakan Engkau. Kami layak beribadah kepadamu dan menerima berkat-berkat-Mu. Bapa di surga Bapa yang baik, saat ini ya Tuhan, kami bersembah sujud kepadamu di dalam doa-doa kami. Kami berdoa syafaat kepadamu ya Tuhan. Kami percaya di dalam iman kami Engkau mendengarkan kami. Engkau berada di dalam kehidupan kami. Dan bahkan pada saat ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Bapa di surga Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di jemaat gereja Metodis Frata Kuala Bekala. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu kepadamu ya Allah. Engkau memberkati semua jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Memberkati setiap keluarga, memberkati kami sebagai ayah, memberkati sebagai ibu, memberkati sebagai anak-anak. Biarlah semua jemaat-Mu Tuhan, jemaat yang menyembah Tuhan, jemaat yang setia kepadamu. Bapa di surga Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-Mu di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Berkati mereka di dalam rumah tangga mereka. Berikan damai sejahtera bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Berkati anak-anak kami yang Tuhan titipkan bagi kami. Di dalam pertumbuhan mereka, anak kami yang masih balita, anak kami yang sedang studi, anak kami yang mencari pekerjaan, anak kami yang menantikan jodoh, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh secara sempurna, baik secara jasmani terlebih rohani mereka. Biarlah kami boleh sukses dalam studi mereka, walaupun mereka belajar secara daring ya Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau memberikan kepintaran, hikmat dan pengetahuan bagi anak kami untuk boleh mengikuti setiap pembelajaran mereka. Biarlah Tuhan Yesus anak-anak kami juga yang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati mereka, menunjukkan pekerjaan yang layak bagi mereka. Mungkin pada saat ini mereka sulit mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, tetapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau akan membukakan mereka pekerjaan, Engkau membukakan mereka berkat-berkat yang berkelimpahan. Demikian juga dengan anak kami yang menantikan jodoh, Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka boleh mendapatkan jodoh yang sepadan dengan mereka ya Tuhan. Bapa di surga yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini mengalami sakit penyakit. Ya Bapa di surga Bapa yang baik, Bapa di surga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini kurang sehat. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati mereka di dalam kondisi mereka pada saat ini Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan. Memberkati makanan, minuman, bahkan obat-obatan, mungkin perawatan medis yang mereka harus alami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sehingga semuanya boleh memberikan kesembuhan bagi mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Emonte, Bapak El Padang, Ibu mertua dari Bapak Kaluman Batu, Bapak Harepa yang mungkin pada saat ini mereka sedang tergeletak ya Tuhan oleh karena sakit penyakit. Tapi kami berdoa, biarlah mereka boleh mendapatkan berkat kesembuhan daripada-Mu. Bapak di surga Bapa yang baik, oleh karena sakit penyakit mereka, penyakit tahunan ya Tuhan. Tuhan kami berdoa, biarlah Engkau melimpahkan kasih-Mu bagi hati dan pikiran mereka, sehingga walaupun di dalam tubuh mereka yang lemah Tuhan, tetapi jiwa mereka, roh mereka tetap menyala-nyala
memuji memuliakan Tuhan, menyerahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Biarlah Engkau memberkati mereka dan terlebih juga keluarga mereka, anak-anak mereka yang merawat mereka. Biarlah mereka juga mendapatkan kekuatan, ketabahan dan kemurahan daripada-Mu, sehingga melalui mereka Tuhan, mereka memberikan pelayanan yang terbaik untuk perawatan keluarga dan orang tua mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada minggu ini mengalami sukacita karena ulang tahun mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk Jonathan Sebayang, Ibu S. Borobutar Butar, Wiwik Sitorus, Andreas Johannes Sitorus, Maria Friska Oktaviani, Michael Oktavian Tarigan, dan Anggi Mariauli Arta Boru Manurung. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk berkat-Mu, pertambahan usia bagi mereka dalam minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka, menambahkan sukacita bagi mereka untuk boleh tetap bersyukur dan melihat kasih Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan mereka ya Bapa. Karena kasih Tuhan bagi mereka di dalam pertambahan usia mereka. Berkatilah mereka di dalam kehidupan mereka, berkati mereka di dalam pertumbuhan mereka, berkati iman mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap setia dan kuat, semakin kokoh akan keyakinan dan kepercayaan mereka akan Tuhan sebagai juru selamat mereka. Berkati keluarga mereka, biarlah mereka boleh merasakan sukacita yang besar, terlebih pada minggu ini ketika mereka mendapatkan berkat ulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami bersyukur jika pada minggu lalu konta ke-75 GMI 2020 telah berlangsung dengan baik. Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati gereja kami Tuhan, mulai dari pusat atau wilayah 1, wilayah 2, distrik maupun gereja-gereja lokal. Biarlah semuanya gereja yang memuliakan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu. Biarlah gereja menjadi tempat pertumbuhan dan mendapatkan kasih karunia damai sejahtera bagi seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau telah mengutus hamba-hamba-Mu ke seluruh gereja-Mu ya Tuhan. Berkati dan urapi mereka secara luar biasa, sehingga pelayanan mereka boleh bertumbuh secara subur dimanapun mereka mendapatkan pelayanan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau memberkati pimpinan wilayah kami, baik di wilayah 1 maupun wilayah 2, para bishop, para distrik superintenden, pimpinan jemaat, pendeta, dan guru Injil, dan bahkan seluruh majelis-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam pelayanan mereka, memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, untuk semua berkat Tuhan yang boleh berjalan melalui konta ke-75 di gereja-Mu GRIMI wilayah 1 ini. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati gereja-Mu, memberkati Ibu Pendeta yang memimpin kami menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini, memberkati keluarganya dan bahkan memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Secara khusus kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau mengetahui kondisi bangsa dan negara kami pada saat ini, terlebih pasca ditetapkannya Undang-Undang Omnibus Law Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati dan menjagai bangsa kami. Biarlah bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang semakin dewasa di dalam berbangsa dan bernegara. Engkau memberkati seluruh pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka boleh memimpin dengan adil, memberikan kebijaksanaan dan membawa bangsa kami kepada kemakmuran. Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan bukan seluruh kabinetnya ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka, memimpin mereka, berikan hikmat dan kebijakan bagi mereka, sehingga bisa membawa bangsa kami keluar dari berbagai krisis yang terjadi pada saat ini. Bapak di surga, Bapak yang baik, kami percayakan bangsa dan negara kami ini
ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus memberkati bangsa kami, menjauhkan bangsa kami dari perpecahan, menjauhkan bangsa kami dari kuasa-kuasa si jahat yang dapat merongrong dan bahkan menciptakan perpecahan di negara kami ini. Bapa di surga, secara khusus juga kami berdoa untuk aparat keamanan yang menjaga bangsa kami, terlebih pada saat minggu-minggu ini yang begitu gentingnya Tuhan. Kami berdoa untuk kepolisian dan aparat TNI. Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka, Tuhan, boleh memberikan rasa damai, rasa aman di tengah-tengah bangsa kami, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami pada saat ini, Tuhan, boleh selesai dengan baik, tidak kekurangan suatu apapun. Bapak di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Bahkan kami juga menyerahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan kuasa-Mu, terlebih dalam ancaman COVID-19 yang masih terjadi pada saat ini, Tuhan. Tuhan Yesus menjagai dan melindungi kami, menjauhkan kami dari pandemi ini. Biarlah kami, Tuhan, senantiasa boleh hidup di dalam kesehatan, terlebih kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa penyakit ini, Tuhan. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan yang senantiasa dapat mengancam kehidupan kami. Bapa di surga yang baik, hanya kuasa-Mu dan kasih-Mu yang kami andalkan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Kalau dengan kekuatan kami, Bapa, kami sungguh lemah dan kami sungguh terbatas. Tetapi kami tahu Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang maha kuasa, yang mampu melindungi dan menjaga kami dari apapun, Tuhan, yang dapat menghancurkan kami. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Kami puji dan kami muliakan Engkau ya Allah dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran bagi kami. Biarlah firman ini boleh menambah iman percaya kami, sukacita rohani kami, Tuhan, untuk memuliakan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Terpuji termulialah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 268 ayat 1 ditambah dengan ayat yang ketiga, pergilah ke seluruh dunia. Injilku tetap beserta
Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Untuk memulai ibadah kita, marilah terlebih dahulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, terpujilah Engkau Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami syukuri berkat Tuhan sepanjang 1 minggu kami boleh menjalani kehidupan kami. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami oleh karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Dan hari ini kami datang kepada Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sekaligus kami datang untuk menyampaikan segala permohonan dan pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus akan menjawab segala doa-doa kami. Firman Tuhan menjadi kebenaran dalam hidup kami. Berkuasalah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Dan seluruh jemaat Tuhan bersuka cita mendengar dan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan sebagai bahan renungan kita dalam khotbah kita minggu ini tertulis dari Keluaran 17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Di masa dan di Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah kepada kami air supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawa jugalah di tempatmu di tangannya tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar
Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam firman ini jelas sekali saya membuat topiknya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, berbicara tentang perjalanan bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan, sungguh panjang ceritanya. Selama perjalanan bangsa Israel, ketika Allah memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ya. Ketika bangsa Israel berada di perbudakan Mesir, Allah memakai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Sepanjang perjalanan di padang gurun, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, bangsa Israel kalau kita membaca tadi di sini, ya, berjalan dari tempat persinggahan ke persinggahan yang bangsa Israel, bangsa yang disebut dengan bangsa nomaden, ya. Nomaden ini adalah bangsa yang berpindah-pindah dari tempat yang satu pindah ke tempat yang lain sampai mereka menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perjalanan demi perjalanan dilaksanakan oleh bangsa Israel dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ya. Bisa saja di tempat yang satu ini, ya, mereka merasa tenang. Di tempat yang lain juga mungkin berbeda. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita membaca dalam ayat yang pertama tadi pada pasal yang ke-7 ini bahwa kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin. Berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air. Ibu bapak saudara-saudari, bayangkan kalau tidak ada air. Semua akan merasa kesulitan. Kita mau makan pun kalau tidak ada air, bagaimana kita bisa makan? Kita mau menyuci pakaian juga kalau tidak ada air, bagaimana pakaian bersih? Kita juga kalau tidak mau mandi, kalau tidak ada air, bagaimana kita juga bisa segar? Air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup, tidak hanya manusia, ternak juga, tanaman-tanaman juga. Bapak Ibu saudara-saudari, ya, kita bisa membayangkan kalau air di dalam hidup kita tidak ada, di sekitar kita tidak ada, maka akan susah. Kita akan mengalami kepanikan, semua akan mengalami kesulitan. Lalu apa yang terjadi ketika bangsa Israel pada waktu itu berada di daerah Rafidim mengalami air yang tidak ada? Ibu bapak saudara-saudari, renungan ini tentu membawa kita kepada satu pemahaman
Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu mereka berada di padang gurun. Mereka tidak mendapatkan air, lalu mereka bersungut-sungut, lalu mereka melawan Musa, melawan Tuhan. Bahkan mereka katakan, mengapa Tuhan tidak memberi kami air? Mengapa engkau mau membunuh anak kami? Mengapa engkau mau membunuh ternak-ternak kami? Kami sangat kehausan. Itulah sungut-sungut bangsa Israel pada waktu itu kepada Musa dan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya memikirkan sebenarnya Tuhan itu demikian luar biasa mengasihi kita. Bangsa Israel tidak menyadari bahwa ketika mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir, Tuhanlah yang melepaskan mereka. Bangsa Israel tidak menyadari ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, Allah memakai Musa untuk memimpin mereka. Ya, ketika mereka menyeberang sungai Teberau, ya, dan laut Teberau, ya. Ketika bangsa Israel menyeberang laut Teberau, Allah memakai Musa dengan kekuatan Tuhan. Tongkat Musa dipakai Tuhan, maka mereka bisa melewati laut Teberau yang terbelah, sehingga ya, tentara-tentara Mesir pada waktu itu tidak boleh menangkap mereka. Ketika laut itu terbelah, bangsa Israel telah melewati laut itu. Ketika tentara Mesir masuk ke tengah laut, dan laut itu kembali bersatu. Ini adalah pertolongan Tuhan. Ya. Tanpa mereka sadari, bangsa Israel, ya, sebagai bangsa Israel pada waktu itu tidak menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun, dan tidak pernah membiarkan mereka sedetik pun. Kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara-saudari firman ini, ya, di dalam Keluaran 13 ayat 21, bahwa Tuhan Allah selalu berjalan, ya. Tuhan Allah selalu berjalan bersama mereka dengan, ya, tiang awan pada waktu siang hari. Allah, ya, melindungi mereka dengan tiang awan pada waktu siang hari, supaya bangsa Israel tidak merasa, ya, terbakar oleh terik matahari yang berada di padang gurun pasir. Dan pada waktu malam, supaya mereka bisa saling melihat satu sama lain, Allah memakai tiang api untuk menjadi penerang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan selalu ada di tengah-tengah mereka. Pertolongan dan kasih Tuhan senantiasa selalu menyertai bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel yang tidak berhenti mengeluh, bersungut-sungut, dan saling mempersalahkan. Bapak Ibu saudara-saudari, tanpa kita sadari, manusia hidup di zaman sekarang pun hampir seperti orang Israel.
Mungkin dalam jabatan sudah mendapat jabatan yang enak, mungkin kurang enak lagi, mungkin kurang enak lagi, mungkin kurang enak lagi. Mungkin dalam kemewahan sudah punya mobil, kurang mewah, ganti lagi, kurang lagi. Kalau bisa lebih dari beberapa. Kebiasaan manusia pada dasarnya tidak pernah merasa kecukupan dan merasa puas. Melalui firman Tuhan ini kita mau merenungkan bahwa kehidupan kita bersama Tuhan itu bagaimana? Apakah kita harus seperti orang Israel yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah dilindungi oleh Tuhan, tetapi selalu bersungut-sungut, kurang puas, tidak merasa damai? Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di tengah pandemi COVID-19 ini yang masih tetap merongrong kehidupan umat manusia, yang mengganggu segala komunikasi, kedekatan, hubungan, semua harus jaga jarak. Mengganggu perekonomian, mengganggu segala kehidupan manusia. Bayangkan beribadah saja pun kita jaga jarak, bersalaman pun tidak bisa. Ibu bapak saudara-saudari, apakah ada Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Atau apakah ini menjadi satu rencana Tuhan bagi setiap umat yang ada di muka bumi ini, supaya setiap orang-orang yang percaya itu betul-betul meyakini bahwa Tuhanlah yang punya kuasa atas kehidupan yang ada di bumi ini, dan Tuhan yang memberi kekuatan atas seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Itu adalah iman percaya kita. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita buktikan. Sampai saat ini masih belum ada yang bisa memberi vaksin untuk membasmi virus ini. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam firman ini kita mau merenungkan bahwa yang pertama sekali, Tuhan memberikan kepahitan atau kesulitan bukan berarti Tuhan membenci kita, tetapi Tuhan memberi kepahitan dan kesulitan agar kita semakin mengenal kuasa Tuhan. Maka ada lagu gereja Metodis itu, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, sepanjang jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku. Ini sepanjang jalan Tuhan mengiring hidup kita. Suka dan duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Kepahitan dan kesulitan adalah salah satu cara Tuhan untuk melihat
sejauh mana kita percaya kepada Tuhan. Apakah kita hidup di dalam ketaatan akan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan? Apakah kita mampu berdiri di dalam kesulitan dan kesesakan? Kita mampu berdiri di dalam kepercayaan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan? Atau mungkin kita akan tergeletak lemah, tidak percaya kepada Tuhan? Mari kita meyakini hidup kita bahwa Tuhan adalah penolong kita di saat kita susah, di saat kita senang, di saat kita mengalami penderitaan. Ada Tuhan, ada kuasa yang membawa kita, melepaskan kita dari segala penderitaan itu. Tentu butuh proses, butuh waktu. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan mau melatih iman kita di dalam kepahitan dan kesulitan. Tuhan mau mengajak kita supaya kita selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhan mau menginginkan kita supaya kita selalu percaya setiap saat kepada Tuhan. Jangan ketika kita sudah sukses kita lupa dengan Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan baru kita memanggil Tuhan. Ketika kita sudah sukses kita katakan itu adalah kekuatan saya, maka kita melupakan Tuhan. Tidak boleh. Kita harus tetap di dalam kesuksesan kita aminkan bahwa itu adalah berkat Tuhan, berkat kekuatan Tuhan. Di dalam kesulitan kita aminkan ada pertolongan Tuhan bagi kita untuk boleh menjalani kesulitan itu. Kita percaya Bapak Ibu Saudari, Allah itu sangat mengasihi kita. Kita harus aminkan di dalam hidup kita bahwa segala kebaikan, segala kemurahan, segala berkat-berkat yang telah kita terima saat ini itu adalah berasal dari Tuhan. Apakah kita perlu merenungkan kenapa Tuhan kalau kita berkata seperti ini, kenapa Tuhan terjadi pandemi COVID-19 ini? Seluruh dunia jutaan orang meninggal. Apakah itu kita katakan juga satu ujian bagi kita sebagai umat manusia? Kalau saya menafsirkan, tentu ini mau mengajak kita mengintrospeksi diri kita. Apakah mungkin dunia ini sudah penuh dengan kesombongan? Apakah mungkin dunia ini sudah penuh dengan kemunafikan? Maka Tuhan itu marah dan memberi satu bencana yang masih belum bisa diatasi oleh manusia. Kalau kita belajar dalam kitab Alkitab Perjanjian Lama, ketika Allah memberikan tulah ke Mesir, ini salah satu juga gambaran, dan tidak ada yang bisa melawan itu. Terakhir Bapak Ibu Saudari, dalam firman ini mari kita renungkan bahwa perjalanan hidup kita, mari kita katakan saat ini, ketika di dalam kesulitan Tuhan punya rencana yang indah bagi saya. Bagaimana saya supaya menjalani kesulitan itu? Yakinilah Tuhan. Dan ketika kita berhasil, ketika kita mengalami kesuksesan, janganlah kita menjadi sombong, tetapi bersyukurlah, rendahkanlah hatimu kepada Tuhan, nyatakanlah sukacita kepada Tuhan, karena engkau berhasil bukan karena kekuatanmu, tetapi karena kekuatan Tuhan. Kita diberkati Tuhan oleh karena kita percaya
Orang yang beriman dalam situasi apapun, kesulitan apapun, kesesakan apapun, tetap akan mengalami kerohanian yang penuh sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudari, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Hiduplah dengan sukacita walaupun kita harus menderita. Amin. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu menjadi satu perenungan yang mendalam dalam hidup kami. Kami sangat meyakini kuasa Tuhan. Kami sangat meyakini kekuatan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjadi orang yang percaya di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Kami boleh mengandalkan kuasa Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan yang kami hadapi, kami boleh tetap meyakini Tuhan itu penolong kami. Ya Tuhan Bapa kami di surga, Engkaulah tempat kami bersandar dalam situasi apapun. Kiranya Tuhan bersama kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan tetap memperjuangkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hidup ini mengandalkan kuasa Tuhan. Inilah kami, orang yang berdosa, orang yang lemah. Roh-Mu yang kudus itu akan memberi kami kekuatan supaya kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di surga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan telah mengingatkan kita, Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan, sehingga kita boleh menjadi ahli waris dalam kerajaan sorga. Kita bernyanyi kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang kekasih. Shalom. Shalom.